Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Fikih semester 2, Bapak Maskur MSI, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Maulana Umamul Furqon NIM 123440004 dan Syukri Abidin NIM 123100158 untuk mempresentasikan dan membahas materi ilmu fikih pada bab mahar dan walimah. Lanjut saja pada pembahasan bab mahar. Pasti di telinga kita pernah mendengar kata mahar. Mahar dalam Islam yaitu pemberian dari calon pengantin pria kepada calon mempelai wanita. Pemberian kepada calon pengantin wanita bisa berupa uang atau jasa dan barang. Haruskah mahar berupa emas? Mahar dapat berupa uang, emas, alat sholat, Al-Quran atau ilmu pengetahuan, dan properti atau tanah. Kepemilikan mahar. Mahar sepenuhnya hanyalah milik istri. Bila suami menginginkan, maka harus atas izin istri. Jadi apabila pengantin pria menginginkan mahar tersebut yang akan diperuntukkan untuk seperti modal usaha, itu harus atas izin dari istri. Beberapa mahar yang boleh diberikan kepada calon mempelai wanita. Yang pertama yaitu uang. Yang kedua emas. Yang ketiga alat sholat. Dan keempat Al-Quran atau ilmu pengetahuan, dan yang kelima yaitu properti atau tanah. Yang tidak diperbolehkan yaitu pertama sesuatu yang memberatkan calon mempelai pria, yang kedua sesuatu yang tidak bernilai, dan ketiga sesuatu yang haram seperti hasil mencuri, merampok, menipu, atau hal-hal lain yang dilarang oleh Islam. Yang keempat yang tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada calon mempelai wanita yaitu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang dimaksud bertentangan dengan nilai-nilai Islam yaitu mahar yang melibatkan praktik atau unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan etika dalam Islam. Ini mencakup situasi di mana mahar dijadikan sebagai bentuk eksploitasi, kesombongan, atau pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam Islam. Yang kelima yakni mahar dalam bentuk riba. Memberikan mahar dalam bentuk riba, pinjaman dengan syarat harus mengembalikan lebih banyak atau memberikan mahar dengan tambahan bunga atau riba adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Riba merupakan salah satu larangan keras dalam Islam. Teman-teman pasti mempertanyakan, berapa sih apabila akan memberikan mahar berupa uang, itu pasnya atau cocoknya itu berapa? Berapa mahar untuk menikah? Masih dilansir dari Islam NU Online, para ulama mengisyaratkan mahar yang tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. 1 dirham kira-kira sekitar Rp185.000. Lalu besaran mahar yang dianjurkan yakni 10 dirham berkisar Rp1.850.000. Mengapa batas maksimal adalah 500 dirham? Nilai tersebut sama dengan nilai yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Apa sih perbedaan mas kawin dengan mahar? Dalam Islam,
Perkawinan disebut sebagai transaksi atau akad yang mengandung unsur pengesahan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Menikah bagikan mendulang kebahagiaan yang berlimpah. Ada satu dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika hendak menikah, yaitu mahar atau mas kawin. Tapi apa perbedaan mahar dan mas kawin tersebut? Jawabannya, tidak ada perbedaan mahar dan mas kawin. Saya Sukri Abidin, NIM 123100158. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu walimah. Secara umum, walimahan adalah pesta atau perayaan. Kegiatan ini digelar sebagai tanda syukur selepas pasangan melakukan akad nikah. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Akan tetapi, ada juga ulama yang menyebutkan bahwa hukum walimah adalah wajib. Pernyataan tersebut mengacu pada hadis Nabi sebagai berikut. Adakanlah walimah meski hanya dengan menyembelih kambing. Hadis riwayat muttafaq alaih. Adab walimah dalam Islam. Adab walimah dalam Islam ya ada 4, yaitu 1. Meluruskan niat. Yang kedua, menyajikan makanan sesuai kemampuan. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan tamu undangan. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengandung perkara mungkar. Yang pertama, meluruskan niat. Walimah harus digelar dengan niat yang benar, yakni mengumumkan pernikahan dan memberi makan tamu undangan. Sesuatu yang diniatkan dengan baik akan menjadi amal soleh, sehingga waktu dan harta yang dibelanjakan akan diganti menjadi pahala. Jika ada pertanyaan, bagaimana kalau mengadakan walimah tapi tidak balik modal? Jadi gini, pada dasarnya mengadakan walimah itu kan berbagi kebahagiaan, tidak menginginkan imbalan apapun. Kalau mengadakan walimah menginginkan balik modal, itu sudah salah niatnya. Kalau adanya nyumbang ya diterima, tapi sebelum tamu pulang, kita kembalikan sumbangan tersebut berupa berkat atau dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menyajikan makanan sesuai kemampuan. Makanan untuk tamu undangan sesuai dengan kemampuan. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk Zainab yang tidak pernah diadakan untuk istri-istri beliau lainnya, dan beliau menyembelih seekor kambing." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah memotong seekor kambing untuk para tamu saat menikah dengan Zainab. Berbeda dengan saat Nabi menikah dengan Safiyah, di mana saat itu tamu undangan disajikan kurma kering, gandum, dan minyak samin. Artinya, sebuah hidangan walimah harus disajikan sesuai dengan kemampuan. Tidak diperkenakan bagi siapapun untuk memaksakan diri, apalagi sampai berhutang hanya untuk menggelar walimahan. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan tamu undangan. Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruknya hidangan adalah makan walimah yang diundang untuk menghadirinya hanyalah orang-orang kaya, sedangkan orang-orang fakir tidak diundang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Intinya, ketika kita mau mengadakan walimah, tidak diperbolehkan mengundang orang punya atau orang kaya saja, sedangkan yang fakir atau miskin tidak diundang. Kita harus adil. Meskipun yang kaya ataupun miskin tetap diundang untuk ikut menikmati pesta atau perayaan yang diadakan oleh pengantin yang sudah sah menjadi suami istri. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengandung perkara mungkar.
Islam tidak memperkenankan sebuah walimah digelar dengan berlebih-lebihan. Dalilnya bisa dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Terima kasih kepada seluruh audien, terutama dosen pengampu kami, Bapak Maskur MSI, dan teman-teman yang telah sudinya untuk membaca dan mendengarkan pembahasan dari kami pada bab mahar dan walimah kali ini. Apabila ada salah tutur kata dari kami meminta maaf dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.